Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talks episode ke-21. Rekan-rekan, episode ke-21 ini cukup spesial karena kali ini kita menjadi media partner for the 21st ADV Audit yang diselenggarakan oleh FEB UI. Jadi sama nih tadi, episode ke-21 pas banget, jadi 21st ADV Audit Media Partner diselenggarakan oleh Universitas Indonesia yang temanya adalah Business Continuity in the Middle of Disruption and ISMS as a business underpinning. Jadi di episode kali ini kita bakal ngasih kayak apa ya, ini ya pengantar isu gitu yang relevan sama apa yang kemudian diusung juga sama ATV auditnya FEB UI. Acaranya kapan sih? Acaranya nanti akan diselenggarakan di tanggal 15 sampai dengan 16 November 2021 dan ini tuh bukan cuma kayak one hit event tapi juga ada rangkaian acara lainnya. Apa aja dan kira-kira gimana tuh join dan segala macam kita akan taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman please check and ini ya pastikan kalau kita nanti bisa bareng-bareng belajar nimba ilmu di acara tersebut. Untuk detailnya juga teman-teman bisa cek di atvfebui.com, atvfebui.com. Nah, oke. Bicara tentang business continuity, bicara tentang ASMS dan business underpinning gitu ya. Pasti kita bicara tentang disruptions gitu. Tingginya disrupsi hari ini itu pasti mengharuskan kita semua organisasi, unit, entah itu pemerintahan, entah itu sektor private, untuk bisa beradaptasi, untuk bisa agile dengan teknologi-teknologi digital. Banyak banget pasti ada virtual reality, augmented reality, deep learning, machine learning, Internet of Things, atau mungkin kayak hal-hal yang sifatnya artificial intelligence gitu. Nah, di era disrupsi ini auditor kita perlu untuk bisa bergerak cepat gitu ya, beradaptasi dengan keadaan terutama dalam tadi merespon perkembangan teknologi digital. Penggunaan teknologi ini di sisi lain juga membantu kita selaku auditor untuk bisa meningkatkan kualitas audit, mengoptimalkan implementasi dari manajemen risiko, dan juga memperkuat efisiensi atas internal control atau kontrol sistem yang ada di organisasi. Nah, ke depannya kita juga tentu akan mengalami masa-masa yang jauh lebih advance, di mana mungkin seluruh proses bisnis sudah akan lebih ini ya diotomasi gitu, di mana pemeriksaan sistem informasi finansial, operasional itu bisa dicek secara real time dan juga continuous gitu berkelanjutan. Nah, apa aja sih yang bakal kita capture terkait dengan BCM atau mungkin sistem manajemen keamanan informasi ini? Kita bakal diskusi lebih lanjut, and I'm gonna throw a basic questions nih buat Mbak Iim. Apa sih sebenarnya BCM gitu Mbak? Apa sih sebenarnya Business Continuity Management dan kenapa sih sebenarnya kita selaku auditor atau pengawas tuh perlu untuk mempelajari hal tersebut? Oke, thank you Bunga. Sudah memberikan opening yang bagus banget dan juga pertanyaannya yang menarik banget nih. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada ATV FEBUI yang sudah berkenan mengajak kami untuk jadi partner gitu ya. Semoga acaranya sukses dan saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Bunga tadi. Menarik banget ya, ini tema dari trainingnya sendiri, terus kita coba bahas juga di sini untuk pengantar supaya teman-teman gitu ya, teman-teman Infinite Audit Friends ini bisa seperti ini. Terus kalau ingin mempelajari lebih lanjut nanti bisa daftar ke acaranya FEBUI. Oke, jadi di masa sekarang ini kita tuh menghadapi banyak sekali resiko. Tadi udah disebutin sama Bunga gitu ya, bahwa resiko yang dihadapi oleh organisasi masa kini untuk mencapai tujuannya itu beragam gitu ya. Bisa itu berbentuk ancaman dari alam gitu ya, bencana alam, bisa juga cyber attack gitu ya kalau masa sekarang. Terus bisa kayak pandemi sekarang. Ini kan semuanya adalah ancaman untuk keberlangsungan dari organisasi kita sendiri. Itu kenapa itu penting banget untuk memanage keberlangsungan dari bisnis kita gitu ya. Nah, sebenarnya BCM itu apa sih tadi? Nah, BCM sendiri itu bagaimana kita mencoba untuk mengelola ancaman-ancaman yang berasal baik dari internal maupun dari eksternal. Nah, setiap ancaman sendiri kan pasti punya beragam dampak gitu
ya, dan tingkatan dampaknya juga bermacam-macam bagi organisasi yang intinya bisa mempengaruhi organisasi secara negatif gitu terhadap misalnya compliance organisasinya terhadap peraturan, keamanan personil bisa gitu ya, atau perlindungan terhadap keamanan lingkungan dari organisasi sendiri, atau bahkan kemampuan organisasi untuk melanjutkan operasi standarnya gitu ya. Nah, itu kan bisa terganggu hal-hal itu, makanya akhirnya diputuskan bahwa kita harus memanage itu, nggak sekedar dibiarin aja nanti kalau terjadi baru kita pikirin solusinya, kan nggak kayak gitu gitu ya. Harusnya itu sudah diantisipasi dan kita bikin pengelolaannya gitu. Kalau IIA sendiri mendefinisikan business continuity management itu sebenarnya mempersiapkan organisasi untuk kejadian masa depan atau krisis masa depan yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi gitu. Dan IIA sendiri juga mempunyai satu publikasi namanya Practice Guide Business Continuity Management. Itu saking pentingnya gitu ya buat internal auditor untuk juga memahami dan mempelajari business continuity management ini sendiri. Terus perannya kenapa sih? Kenapa kok kita harus sebagai internal auditor kok harus care dengan masalah ini gitu ya? Jadi sebenarnya pengetahuan, kedalaman pengetahuan, terus posisi yang unik dari internal auditor dalam organisasi dan juga pengetahuan organisasi terhadap proses bisnis organisasi yang luas yang dimiliki oleh internal auditor itu membuat kita bisa punya kontribusi yang berarti terhadap proses pengembangan, implementasi maupun penilaian dari BCM organisasi sendiri gitu. Makanya internal auditor itu bisa melakukan gitu ya, bisa melakukan beragam peran kunci maupun pendukung gitu ya, tergantung apa aja, tergantung yang pertama maturitas dari BCM organisasi itu sendiri. Yang kedua tergantung juga dengan tingkat dampak dari disruption-nya. Jadi kalau misalnya kita mau nentuin peran kita seperti apa, itu kita bisa lihat dari dua hal itu, maturitas dari BCM-nya dan juga tingkat dampak dari kejadian yang berlangsung gitu ya. Dan internal auditor itu bisa terlibat mulai bahkan dari proses perencanaan gitu ya. Jadi proses pembuatan BCM-nya sendiri gitu ya, business continuity planning-nya selama proses pengujiannya dan bahkan sampai setelah krisis gitu ya. Jadi setelah krisis bagaimana kita recover itu juga internal auditor bisa berperan lebih lanjut. Itu sih secara sekilas. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut kali ya Bunga untuk bagaimana sih perannya internal auditor gitu. Tapi saya mau beralih dulu karena temanya ada dua gitu ya, nggak sekedar business continuity management tapi juga tadi ada soal information system security. Jadi saya mau nanya juga ke Bunga, sebenarnya apa sih keamanan informasi itu? Ya, makasih banyak Mbak Im buat pertanyaannya. Jadi sebetulnya ini back to basics ya. Apa sih sebenarnya sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI, atau mungkin biasanya gitu di dalam dunia internasional disebut dengan Information Security Management System atau ISMS. Di mana sebenarnya kalau kita mencoba untuk lihat lebih dalam, sistem manajemen keamanan informasi ini tuh adalah sebuah strategi yang menjadi baseline bagi organisasi untuk bisa memberikan tanggung jawab dalam upaya untuk menurunkan risiko keamanan terhadap sistem informasi. Nah, ini mungkin kuncinya ya, risiko keamanan terhadap sistem informasi yang kemudian menjadi ancaman signifikan gitu bagi organisasi. Nah, kerangka kerja dari manajemen keamanan informasi ini itu ada beberapa tahapan prosesnya, seperti kayak membuat tahapan persiapan dan analisis gitu atas ancaman-ancaman keamanan informasi yang mungkin bisa menurunkan potensi kemungkinan organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi atau goals-nya. Lalu kemudian identifikasi aset-aset ini mungkin lebih ke arah dari sisi ini ya, apa keamanan IT-nya gitu. Kira-kira tuh apakah kita memiliki sistem pengendalian yang memadai dan segala macam, kebijakannya seperti apa, dokumennya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana sebetulnya pengelolaan keamanan informasi ini secara umum berlangsung secara reguler, itu juga harus dicek. Gitu. Lalu operasional IT, jaringan komunikasinya, dan yang nggak kalah penting juga adalah bagaimana sebetulnya rincian teknis dalam pengamanan informasi itu sudah bisa terbangun atau sudah bisa disusun sedemikian matang gitu oleh organisasi atau mungkin oleh unit-unit tertentu di dalam suborganisasi yang memang menjadi unit in charge dalam keamanan informasi ini.
Jadi itu sebetulnya kalau kita back to basic gitu, apa sih sebenarnya yang disebut dengan ISMS gitu, Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Oke, selanjutnya nih karena kita tadi udah mengulik sedikit tentang SMKI, kita balik lagi nih tentang grand theme-nya nih. Apa sih sebenarnya komponen kunci dari BCM? Oke, thank you Bunga. Menarik tadi Bunga udah ngomongin soal keamanan informasi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang komponen kunci dari Business Continuity Management. Jadi apa saja sih yang biasanya diperhatikan ketika kita mau membuat atau mengelola BCM itu sendiri gitu ya. Nah, dari IAI sendiri dia menyebutkan bahwa ada 6 komponen kunci dari Business Continuity Management. Yang pertama tentu adanya support dari manajemen, support dari pihak yang akan menentukan itu ya resource-nya ada enggak gitu ya. Jadi business continuity management itu butuh dukungan dari manajemen gitu ya. Bagaimana manajemen menunjukkan dukungan terhadap persiapan pemeliharaan dan juga kita ada latihannya biasanya gitu ya. Business continuity planning-nya itu dipersiapkan, di-maintain gitu ya, termasuk di-update kalau diperlukan dan juga coba dites gitu ya, apakah itu benar-benar works gitu. Terus juga menyediakan resource yang cukup gitu, baik orang maupun dana. Biasanya kan business continuity management tuh nggak bisa berlangsung tanpa resource tersebut gitu. Yang kedua tentu ada proses risk assessment dan risk mitigation. Jadi bagaimana organisasi sudah mengidentifikasi apa saja sih resiko-resiko yang dimiliki yang bisa mengganggu keberlangsungan dari proses bisnisnya gitu ya, dan meyakinkan proses ini sebenarnya meyakinkan apakah semua kejadian yang mungkin mengganggu organisasi itu sudah dimengerti dan di manage gitu ya, entah nanti penanganannya adalah mau di avoid atau penanganannya mau di mitigasi. Nah itu pokoknya dia ada di tahap ini gitu ya, ditentukan apa sikap yang mau kita ambil gitu. Selanjutnya yang ketiga tentu ini penting banget untuk melakukan business impact analysis. Jadi kita mengidentifikasi proses bisnis apa sih yang diperlukan, yang paling kritikal untuk dipertahankan sesegera ketika kita bisa langsung recover gitu ya. Jadi ketika kita recover pasti ada urutan yang harus kita jalankan dan urutannya itu berdasarkan business impact analysis gitu. Terus selanjutnya ada business recovery and continuity strategi. Jadi kita punya strategi, kita mau gimana nih? Stepnya seperti apa, orang-orang yang terlibat siapa aja, resource yang dibutuhkan untuk recover apa saja gitu ya. Jadi di sini juga kita mengidentifikasi komunikasi mekanismenya seperti apa gitu. Jadi strategi apa sih yang mau kita gunakan untuk recover gitu. Dan selanjutnya jangan lupa untuk plan awareness and training. Jadi kita mengedukasi dan memberi pemahaman gitu ya ke orang-orang yang terlibat khususnya gitu bagaimana proses kita recover gitu ya. Jadi nggak sekadar cuman yang in charge doang, tapi kita juga kayak mengajarkan seluruh bagian organisasi untuk sadar bagaimana kita bisa recover gitu. Dan terakhir kita tentu maintain dari proses BCM-nya sendiri, kita maintain gitu ya. Apakah ini rencananya masih relevan gitu ya. Terus kita tes juga jangan lupa, dan nanti kalau ada update ya kita update gitu. Seperti itu sih, itu adalah komponen kunci dari BCM gitu. Nah sekarang tentu ketika kita ngomongin sesuatu kita juga mau tahu kenapanya gitu ya, kenapa terus kok ini jadi isu yang juga harus diketahui banyak orang gitu kan. Sekarang BCM itu jadi salah satu hot topic, tapi sebenarnya kenapa sih ini jadi hal yang banyak diperbincangkan gitu? Kalau menurut Bunga gimana? Oke, makasih banyak Mbak Im. Nah, benar banget tadi udah disampaikan gitu ya, di deliver sama Mbak Im, bahwa memang kalau kita bicara tentang BCM ini rasanya kok sekarang jadi hot issue, tapi apa sih sebenarnya urgensinya gitu? Apa sih, kenapa sih kok kita mungkin selaku organisasi perlu mengalokasikan resource tertentu yang mana tidak sedikit juga gitu untuk bisa memastikan BCM-nya ini kemudian berjalan gitu. Nah, kalau misalkan ditanya sebenarnya apa sih hal-hal yang menjadi landasan utama gitu, mengapa organisasi perlu untuk mengimplementasikan BCM? Hal yang pertama adalah kita ini selaku organisasi terdiri dari manusia-manusia gitu ya, yang mana sudah clear kita tidak bisa menjamin kondisi selalu ideal untuk bisa menjalankan kegiatan proses
bisnis perusahaan. Pasti ada ups and downs gitu di dalam kondisi organisasi gitu. Pun manusia juga begitu banyak faktor gitu yang mungkin banyak banget dari sisi kacamata perusahaan tuh uncontrollable gitu untuk bisa melakukan manajemen sumber daya manusia. Kita tahu bahwa itu menjadi salah satu challenge yang luar biasa besar gitu ya. Lalu kemudian hal yang kedua adalah kondisi kadang-kadang kita masuk ke dalam satu kondisi di mana hal itu tuh di luar normal dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga ada satu nomenklatur umum gitu yang bisa digunakan itu ada sudden and massive loss gitu, di mana untuk bisa mitigasi hal-hal tersebut tentu kita perlu untuk punya sebuah sistem BCM yang rapih, yang lebih mature. Lalu kemudian terdapat cukup banyak hal yang rasanya kok sulit untuk dicegah, namun hal yang kemudian bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya. Ini tuh sebenarnya kayak seni ini ya, part of risk management, karena memang kalau kita tahu bahwa memang ini tuh manajemen tools yang saling embedded gitu satu sama lainnya gitu. Nah, lalu kemudian ini juga menjadi satu hal yang krusial karena kalau misalkan kita bicara tentang BCM, ini kita bicara tentang bagaimana sebetulnya kita bisa meleverage gitu ya probability dari organisasi untuk bisa achieve gitu goals-goals yang mereka punya dengan ada dua hal nih setidaknya. Yang pertama adalah secara teknis menyusun emergency response plan gitu atau ERP. Lalu kemudian yang kedua itu juga kita punya namanya BCP ya, Business Contingency Plan. Jadi bagaimana sih sebenarnya ini mungkin kayak sekalian gitu ya, nyerempet gitu ke arah sebenarnya ini teknisnya kayak gimana sih, barang realnya kayak apa sih. Nah ini kita bisa breakdown nih. Jadi hal yang perlu dibangun tadi ERP, Emergency Response Plan, lalu kemudian Business Contingency Plan. Di mana hal-hal tersebut itu menjadi satu kesatuan yang perlu untuk bisa dikombin untuk bisa memastikan organisasi itu memiliki daya tahan gitu ya, yang cukup kuat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk salah satunya adalah disrupsi yang saat ini kita hadapi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa merespon tidak hanya business as usual, tapi juga mengembangkan going beyond gitu ya. Toolsnya tadi bisa dengan ERP dan juga dengan BCP yang kemudian nantinya akan support si BCM ini. Oke, kita pergi lebih dalam lagi nih Mbak. Gimana sih sebenarnya peran auditor internal di BCM ini? Oke, thank you. Ini menarik nih karena tadi di awal sudah saya beri spoiler sedikit gitu ya. Sebenarnya gimana sih peran internal auditor dalam BCM, tapi ini akan kita lebih dalamin lagi. Tadi saya udah sebutin bahwa sebenarnya internal auditor tuh bisa terlibat mulai dari proses planning, implementasi, bahkan sampai proses pelatihannya gitu ya, testingnya gitu. Nah, sebenarnya internal auditor ini kan berposisi tadi udah saya sebutin berposisi yang unik, terus punya pengetahuan yang luas gitu ya tentang proses organisasi, yang artinya kita diharapkan bisa nyediain insight yang praktikal gitu ya terhadap proses operasi dan bagaimana kita bisa survive gitu ya ketika melewati masa-masa sulit. Pertama banget, tentu Chief Audit Eksekutif harus mendefinisikan nih sebenarnya roles kita tuh apa gitu ya sebelum, saat, dan setelah krisis gitu ya, dengan tentu tidak mengambil responsibility dari manajemen gitu. Nah, setelah itu kita bisa nentuin juga nih apakah kita mau melakukan konsultansi kegiatannya atau assessment, tadi tergantung dari maturitas BCM dari organisasi itu dan juga severity dari krisis yang terjadi gitu ya. Terus hal yang perlu diperhatikan juga bahwa internal auditor tentu harus mencoba familiar dengan leading practices yang ada di dunia terkait dengan BCM gitu ya. Tentu dalam proses belajar referensi-referensi, belajar standar atau benchmarking gitu ya. Intinya adalah kita tuh diasumsikan lebih punya pengetahuan gitu ya terkait DCM ketimbang manajemen itu sendiri, makanya akhirnya kita bisa ngasih rekomendasi-rekomendasi gitu ya. Nah, kalau tadi perannya udah saya sebutkan ada dua, saya akan nyebutin yang pertama. Kalau kita ada di peran advisory atau peran konsultansi gitu ya, maka kita harus nyebutin juga nih apa potensial impact terhadap independensi dan objektivitas kita gitu. Jadi kalau kita ngelakuin proses konsultasi, tentu kan independensi dan objektivitas kita tidak bisa
clear gitu ya kalau kita kegiatannya assurance gitu. Jadi pertama harus sebutin juga kalau kita melakukan proses advisory, please make sure bahwa kalian sudah mengkomunikasikan adanya potensi dampak terhadap independensi dan objektivitas kita gitu. Terus nanti kalau kita advisory kegiatannya ya tentu kita bisa ngasih masukan ya terkait dengan proses perencanaannya tadi BCP-nya apakah sudah cukup gitu ya. Terus apakah testingnya juga sudah cukup dan sebagainya gitu. Terus yang kedua kita bisa ngelakuin assurance. Ini kalau biasanya udah mature gitu ya proses BCM-nya, maka kita bisa ngelakuin periodic assurance engagement untuk memverifikasi apakah BCP ini udah komprehensif, relevan, terus up to date gitu ya, sesuai dengan lingkungan bisnis yang terbaru dan sudah dikomunikasikan ke pihak-pihak yang terkait baik di internal maupun eksternal gitu sih biasanya untuk kegiatan assurance. Nah, dua kegiatan itu intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan BCM dari organisasi itu gitu ya jadi lebih baik dan tentu kita pengennya bisa ngasih nilai tambah sebesar-besarnya buat organisasi makanya tentukan dulu apakah kita akan lebih bernilai tambah kalau kita ngelakuin assurance atau kita ngelakuin advisory activities gitu. Oke, mungkin untuk menutup obrolan kita hari ini gitu seru banget tapi harus ada akhirnya sebuah obrolan. Jadi saya mau tahu sih BCM ini kan penting banget, tapi segala sesuatu yang penting gitu biasanya juga punya tantangan dalam penerapannya gitu. Jadi kalau menurut Bunga nih apa sih sebenarnya tantangan penerapan BCM dan kalau bisa spesifik kalau ada di Indonesia tuh apa gitu spesifiknya tantangannya? Silakan. Oke, thank you Mbak yang buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau challenge dalam penerapan BCM itu tuh pasti muaranya itu adalah consciousness si organisasi dalam kemudian menyusun atau mungkin membangun BCM atau bahkan kalau sudah ada adalah mengembangkan. Ada beberapa hal yang rasanya penting banget, tapi ini sudah dirangkum dengan sangat apik gitu oleh IRMAPA Indonesia. Kebetulan saya juga bagian gitu ya dari Indonesia Risk Management Professional Associations. Jadi ini adalah apa yang kemudian disusun gitu di asosiasi yang saya juga terlibat gitu di dalamnya. Jadi yang pertama adalah kadang kita ini tuh menganggap kita tuh nggak cukup besar untuk bisa mengimplementasikan BCM. Jadi banyak organisasi atau pimpinan organisasi yang berpikir bahwa BCM ini cuma buat organisasi besar. Kita ini belum terlalu cukup besar untuk bisa implementasiin hal tersebut dan segala macam gitu. Padahal sebetulnya penerapan BCM ini tuh dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi. Even buat organisasi yang skalanya adalah mikro dan kecil gitu ya. Nah itu menjadi satu hal yang rasanya perlu untuk dibenahkan gitu. We are never too small gitu untuk menerapkan BCM. Lalu kemudian hal yang kedua adalah disebutkan bahwa we are far from disastrous event gitu. Jadi kayak bagaimana sih sebetulnya kita ini merasa aman gitu ya. Kita merasa nggak apa-apa kok, kita tuh di lokasi yang potensi gempanya kecil, nggak pernah banjir, atau kayak misalkan jauh gitu dari keramaian-keramaian yang sifatnya negatif gitu misalkan. Sehingga mungkin social unrest potensinya kecil misalnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat ISO 22301 gitu sistem manajemen manajemen kelangsungan usaha itu kita bisa lihat nih bagaimana sih sebetulnya manajemen kebencanaan, manajemen yang sifatnya fokus pada disaster itu tuh menjadi satu fokus yang penting. Tidak peduli seberapa besar gitu ya lingkup atau skup dari organisasi kita. Nah, apakah sebetulnya kita benar-benar siap untuk bisa mengalami mungkin event-event yang sifatnya tidak lazim seperti mungkin kalau kita ambil contoh gitu power outage atau mungkin kayak server tiba-tiba down, diretas dan segala macam itu fokusnya adalah jangan pernah merasa nyaman gitu dan aman gitu dengan kondisi yang menjadi kondisi umum kita gitu. Karena bisa jadi kita masuk ke dalam satu kondisi di mana ya memang itu ya out of control dan di luar ekspektasi awal. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah seringkali orang berpikir BCM ini tuh terlalu mahal gitu. Jadi ini tuh terlalu expensive untuk bisa diimplementasikan. Padahal sudut pandangnya harusnya kita lihat dari dua sisi. Bagaimana sebetulnya biaya pemulihan itu pasti jauh lebih besar apabila eventnya itu terjadi. Ini
sebenarnya basic dari risk management juga gitu ya. Jadi bagaimana kemudian hal-hal ini tuh perlu untuk bisa dipertimbangkan gitu dengan lebih matang. Dan yang terakhir adalah not time critically in our business gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kita sebagai organisasi itu benar-benar bisa memastikan gitu ya 24/7 secara otomatis gitu ini tuh waktu-waktu yang tidak ada yang kita minimal begitu ya atau lengah gitu atau kayak kita berpikir oh ini nggak apa-apa kok di waktu-waktu tertentu sistem kontrolnya tidak otomatis dengan baik dan segala macam itu hal-hal yang serasanya perlu untuk bisa dioptimalisasi. Kenapa? Karena hal yang pertama ada yang namanya RTO gitu, Recovery Time Objective, di mana sebetulnya kita tuh sebagai organisasi yang punya tata kelola yang mature tuh harus punya target waktu pemulihan yang baik. Jadi seandainya belum terjadi seperti apa, seandainya sudah terjadi RTO-nya seperti apa gitu. Jadi dari dua sudut pandang waktu yang berbeda. Bagaimana sih sebetulnya BCM ini tuh dia ditujukan demi pemulihan bisnis semata gitu ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi juga bagaimana RTO ini tuh oke secara timing, tapi juga oke secara efektivitas gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang rasanya menjadi challenge gitu ya dari penerapan BCM gitu secara general gitu. Bahkan kalau kita bicara di Indonesia rasanya lebih dalam lagi karena I do believe gitu ya compare to mungkin negara-negara yang sudah jauh lebih maju yang tata kelola perusahaannya biasanya jauh lebih matang gitu karena sudah diatur sedemikian rupa. Ini menjadi satu challenge gitu bukan hanya untuk BC manager, bukan hanya untuk manajer-manajer yang berkaitan dengan tata kelola, yang berkaitan dengan business continuity atau apapun namanya, pasti nomenklaturnya macam-macam ya beda organisasi, tapi juga buat ini stakeholder utama dari organisasi atau dari bisnis. Itu sih mungkin hal yang rasanya penting banget untuk di-highlight dan sekali lagi teman-teman kita mau ajakin Infinite Audit Friends semuanya buat ikutan Business Continuity in the Middle of Disruption and ISMS as Business Underpinning yang diselenggarakan oleh ATV di dalam kegiatan 21st ATV Audit yang diselenggarakan oleh FEBUI. Nah, tadi aku udah sempat spoiler gitu di depan terkait dengan websitenya. Sekarang aku pengen ulang lagi, teman-teman bisa cek di atvfebui.com atau atvfebui.com. Nanti kita taruh juga di kolom deskripsi. Dan jangan lupa buat join. Sampai ketemu nanti di tanggal 15 sampai dengan 16 November 2021. Terima kasih.